Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, bisa minta waktunya sebentar? Bisa. Selamat siang Bapak. Bisa perkenalan diri terlebih dahulu, nama Bapak siapa? Selamat siang, nama saya Risan. Sudah berapa lama Bapak menjadi pengrajin tas? Kurang lebih 35 tahun. Awalnya bagaimana bisa tertarik dengan profesi ini? Dulu profesi bikin tas itu belum begitu banyak tahun 1990 itu, makanya saya tertarik untuk berusaha di bidang tas. Bisa dijelaskan bagaimana proses pembuatan sebuah tas dari awal sampai jadi? Ya, proses pembuatan tas di awal kita bikin pattern dulu, bikin pola dulu ya. Tas apa yang mau dibikin, misalkan ada tas pinggang, ada tas perempuan, ada tas ibu-ibu. Kita bikin pola dulu, lalu setelah kita ada kain kita dipotong. Setelah polanya jadi, lalu kita proses menjahit sampai jadi. Bahan-bahan apa saja yang biasa digunakan? Apakah ada yang khusus atau unik? Kalau bahan tergantung kebutuhan, ada yang bahan dari sintetis seperti spon, ostar, ada juga yang dari bahan-bahan rangsel. Kalau yang disebut unik itu mungkin yang ada bordirannya, saya belum produksi. Nah, termasuk ini juga unik, ini tas nama kepompong namanya. Berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu tas? Rata-rata paling kalau yang saya produksi itu sekitar setengah jam satu. Apakah desain tas dibuat sendiri? Dari mana biasanya mendapat inspirasi? Oh, desain tas ya dibuat sendiri tergantung kebutuhan pasar. Kalau misalkan yang laku model kecil bikinnya kecil, laku model besar bikin yang besar. Jenis tas seperti apa yang paling sering dibuat? Jenis tas yang sering dibuat tas pinggang ya, yang untuk laki-laki dan perempuan, juga tas untuk fashion ke pasar, ada tas wanita juga. Apakah menerima pesan khusus dari pelanggan dengan desain sendiri? Ya, terkadang ada sih pesanan dari pelanggan untuk hadiah, untuk dijual lagi, ada pesanan. Apa tantangan terbesar dalam profesi sebagai pengrajin tas? Tantangan terbesar mungkin sekarang persaingan banyak ya, dan harga saling berspekulasi, jadi tantangannya mungkin di pemasaran. Pernahkah menghadapi pelanggan yang sulit atau permintaan yang aneh? Ya pernah sih, dulu pelanggan yang misalkan udah dipesan tidak dibeli, udah bilang mau bayar belum, akhirnya ada juga yang misalkan udah dikirim barang uangnya nggak dikirim. Apa pengalaman paling berkesan selama menjadi pengrajin tas? Ya, pengalaman berkesan ya ketika bisa maju ya sedikit demi sedikit, bisa menyekolahkan anak, bisa untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara memasarkan atau menjual tas buatan sendiri? Ya, ada beberapa cara dalam memasarkan. Kalau di hari Minggu mungkin di Car Free Day, di hari biasa kita ke pasar tradisional. Ya, secara otodidak saja kita tawarkan. Bagaimana tanggapan pelanggan terhadap tas buatan Bapak? Alhamdulillah, respon pelanggan itu puas gitu, karena memang di sini ada garansi gitu ya. Kalau misalkan belanja dari kita ada garansi. Menurut Bapak, apakah profesi pengrajin tas masih punya peluang besar di masa sekarang? Ya, konteks hari ini peluangnya besar, tetapi tergantung pemasaran online harus bisa. Tapi saya belum menjangkaunya. Apa harapan Bapak untuk usaha ini ke depannya? Ya, harapannya saya punya modal, saya punya karyawan, saya punya jaringan pemasaran. Apa pesan untuk generasi muda yang ingin menekuni dunia kerajinan tangan? Ya, pesan saya jangan menutup ya semua ide atau semua keinginan anak-anak, anak muda, harus selalu kreatif
di dalam berusaha apapun itu, entah itu bikin tas, kerajinan atau apa, harus semangat. Terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga usahanya terus berkembang dan menginspirasi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.